Zulki, Zulkifli M. Abbas, saudara-saudara, merujuk kepada mentalitas sakit karena dia ini penuh dengan narcissistic personal disorder, yaitu gangguan kepribadian narsistik, yaitu kondisi kesehatan mental yang membuat penderitanya merasa diri lebih penting dari orang lain dan membutuhkan kekaguman. Nah, inilah Zuma. Nah, saya debat dengan dia dan dia memframing. Di dalam tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bisa dipercaya yang berkaitan dengan ketuhanan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Kejadian 17 tadi coba. Semua kebohongan itu ditimbulkan oleh seorang nabi. Jangan bicara berdasarkan kebencian. Yaitu nabi buta huruf. Jangan berbicara mengenai kebencian Anda. Kejadian 17 itu, kejadian 17 nomor 6. Kejadian 17 6 nomor 7. Batalin dulu itu. Batalin dulu kejadian 17. Mana dalil? Begitu saya debat dengan Zuma, memang sound cut dia itu lebih kencang daripada omongan saya. Jadi saya nggak pakai sound cut dan nggak memakai agar suara saya lebih kencang daripada yang lain. Saya tidak perlu itu karena kejujuran itu lebih penting. Nah, kenapa saya mengatakan Zuma ini mengalami MPD? Karena dia selalu membutuhkan orang lain tanpa dia sadari ada gangguan pada diri dia. Nah, kalau penderita NPD cenderung berperilaku superior, sulit menerima kritik dan dapat mengganggu hubungan interpersonal karena tidak mau mendengarkan atau berkompromi. Nah, ciri-ciri inilah yang dimiliki persis yang dialami oleh Nabi Arab itu. Dan dia tidak segan-segan menghabisi sahabatnya sendiri. Dan merasa diri lebih penting dari yang lain. Itulah Mr. M, saudara-saudara. Makanya saya serang Mr. M ini yang membuat akhirnya dia kebingungan. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh dia, misalnya kebohongan-kebohongan dan manipulasi yang dia lakukan dengan mengatakan ayat ini bunyinya begini. Padahal Alkitabnya bunyinya begitu. Tepat apa yang disebutkan oleh dia, ayatnya benar, tetapi dia miringkan. Misalnya kata benar menjadi tidak benar. Itulah manipulasi-manipulasi dari Zuma ini. Sangat mengerikan. Tetapi saya sangat bersyukur para apologet Kristen ini tetap berbicara jujur. Walaupun kalah, tetapi nanti akan ada anak-anak muda ataupun orang yang selalu melakukan perbaikan terhadap omongannya si Zuma. Nah, apakah ciri-ciri Zuma ini? Dia rasa penting diri berlebihan, memandang diri sendiri lebih superior dari orang lain dan mengharapkan pengakuan atau pujian yang terus-menerus. Jadi dia ingin viral terus. Keinginan untuk dikagumi, suka menjadi pusat perhatian dan sering kali terlihat menawan serta karismatik di awal perkenalannya. Itu yang ditampilkan oleh Nabi Arab itu. Juga si Zuma orang Makassar ini, saudara-saudara, kurangnya empati dan sulit memahami, berbagi perasaan dengan orang lain. Fokus pada dirinya sendiri. Zuma, apapun Zuma gitu. Dan dia merasa kekaguman seperti itu, saudara-saudara. Kemudian dia punya mental perilaku eksploitatif, memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Kemudian dia juga punya hati yang iri, sering merasa iri pada orang lain atau yakin bahwa orang lain iri pada mereka. Si Zuma ini, orang akan iri.
Muhammad melakukan banyak manipulatif dengan mengatakan nanti apa tulisan orang tentang saya, katanya. Setelah dia melakukan penggerebekan, dia melakukan menganeksasi suku-suku kecil dan orang-orang Yahudi yang dihabisinnya, ataupun orang-orang Kristen Najran yang dihabisinnya. Kalau lu benar datang ke sini, begitu datang debat ya dia kalah. Maka dia sakit hati karena kekalahannya itu. Ataupun tantangan-tantangan yang dilakukan oleh Muhammad tidak dijawab oleh orang Kristen. Kenapa? Karena ajaran Alkitab berkata ya, katakan ya, tidak katakan tidak. Sementara Muhammad memanipulasi dirinya, dia seolah-olah nabi. Tetapi ketika diminta pertanggungjawabannya, kamu nabi atau enggak, kamu nabi atau tidak, dia tidak menunjukkannya. Nah, inilah salah satu mental dia, ketidakmampuan menerima kritik, sangat sensitif terhadap kritik dan dapat bereaksi negatif, seperti marah atau enggan berkompromi. Maka dia mengeluarkan mengeluarkan ancaman. Oke, mari kita sumpah pocong, katanya. Sumpah pocong itu dalam bahasa Arab itu mubahalah. Lu salah, ngek. Kalau saya salah dan seluruh keluarga saya ngek, gitu. Mati dengan tidak membawa apa-apa, mati dalam keadaan yang memalukan. Waktu itu Pendeta Abdul Masih itu dari Najran datang 3 hari menginap di Madinah, kemudian berjalanlah dialog itu. Sudah saya buat videonya dulu dan ayat-ayat Qur'annya sudah saya tampilkan semua, ayat yang dijadikan mubahalah itu. Apa yang terjadi? Pendeta Abdul Masih tidak menerima. Saya tidak mau bersumpah karena memang dilarang bersumpah di dalam Alkitab. Nabi Arab bersumpah. Inilah perasaan superior dan arogan. Pandangan bahwa dirinya istimewa dan hanya dapat bergaul dengan orang-orang yang setara atau sama istimewanya. Maka dia menantang itu pendeta-pendeta. Hasilnya apa? Bayangkan, dia datang dengan Umar bin Khattab, dia datang dengan Ali bin Abi Thalib, dia datang dengan Fatimah putrinya dan cucunya Hasan dan Husain menghadapi tantangan mubahalah itu. Abdul Masih tidak mau menerimanya. Dan akhirnya Anda tahu seluruh keluarga Nabi itu su'ul khotimah, mati dalam keadaan yang memalukan, diracun, dicungkil perutnya, dihabisin, dipermalukan. Bahkan putri Muhammad itu digencet pakai pintu oleh Umar bin Khattab waktu itu, oleh mertua Muhammad sendiri. Perebutan kekuasaan dan tidak memandang bahwa ini adalah putri Muhammad, bahkan cucu Muhammad. Karena ikut mubahalah itu, mati mengenaskan, saudara-saudara. Nah, bagaimana interaksi dengan pengidap NPD seperti Zuma ataupun seperti Nabi, interaksi dengan seseorang yang memiliki narsis personal disorder bisa melelahkan karena mereka cenderung tidak mendengarkan pendapat orang lain dan hanya ingin didengarkan. Sifat mereka yang kaku dan tidak fleksibel dapat mempersulit hubungan interpersonal. Maka susah Anda bertemu dan bergaul dengan si Zuma ini. Saya kasih tahu rahasianya. Seperti itu. Jadi NPD adalah gangguan mental, bukan sekedar sifat buruk. Penderita NPD seringkali tidak sadar bahwa mereka memiliki gangguan ini.
penanganan dan penyesuaian sikap diperlukan dalam berinteraksi dengan individu yang mengalami gangguan ini untuk menjaga kesehatan mental. Hubungan yang paling baik seperti yang dijelaskan oleh saya ini, ya tarik ulur, biarin aja, cuekin itu. Tetapi ini video untuk melengkapi agar kita mengerti siapa si Zuma. Makanya karena saya kesal, saya sebut nama hewan di hutan untuk menyebutkan, dengarin dulu nyemot, saya bilang gitu kepada Zuma. Nanti bisa dilihat di video. Ini kan video yang mereka unggah karena saya masuk di room mereka, di TikTok mereka. Saya baru lihat, oh ada rupanya TikTok ini yang diangkat oleh mereka. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.